wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Baik. Ibu jangan tegang ya bu ya. Iya. Kita di sini belajar ya bu ya. Terima kasih kepada ibu-ibu sudah datang di pertemuan kali ini. Pertemuan kita yang sebelumnya itu kita membahas tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan kesehatan. Nah, ada yang ngerti nggak bu yang kita ulas kemarin? Ada yang belum ngerti nggak? Ada yang belum ngerti. Ya. Nah, yang pembahasan yang kita pelajari kemarin itu sebelumnya bahwa informasi yang sangat tepat itu adalah selama ibu hamil itu adalah posyandu ya bu ya. Kemudian kelas ibu hamil. Bisa juga ibu misalnya tidak mengikuti atau nggak bisa mengikuti kelas ibu hamil, ibu bisa mempelajarinya dari KIA. Nah itu ya bu-ibu ya, informasi yang tepat selama kita selama kehamilan itu dari buku KIA. Apa itu buku KIA ibu-ibu? Buku kesehatan ibu dan anak. Nah itu ya bu ya, informasinya selama kita kehamilan ya bu ya. Kita memasuki materinya sesi 3 ya bu ya. Untuk hari ini kita membahas cara mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, bagaimana cara kita merawat ibu selama hamil selama hamil? Itu apa saja? Apa ibu? Harus mandi 3 hari, 2 kali sehari. Terus Makan sayur, iya, masuk buah-buahan. Tepuk salut untuk Ibu Lela. Nah, sini saya menjelaskannya Ibu ya, apa saja. Yang pertama itu mendukung mengkonsumsi makanan bergizi. Kemudian menjaga kesehatan ibu hamil. Kemudian mendukung dan menjaga emosi ibu selama kehamilan. Nah, yang perlu kita ketahui ya Bu ya, mengkonsumsi makanan yang bergizi itu sangat dibutuhi untuk ibu selama hamil. Tidak di ibu hamilnya saja, tapi itu sangat membutuhkan untuk janin dalam kandungan. Kemudian ibu mengikuti posyandu. Ibu ada dikasih TTD Bu? TTD itu apa? Tablet tambah. Ibu konsumsi itu Bu? Ya, obatnya dikonsumsi ya Bu ya. Jangan dikoleksi di rumah, jangan disimpan. Karena TTD itu sangat penting untuk ibu selama kehamilan, karena itu penambah zat besi untuk janin. Nah, kalau misalnya kita kurang mengkonsumsi zat besi itu bisa mengalami anak lahir berat rendah. Ya. Nah, berat rendah itu akan kemungkinan anak menjadi stunting. Stunting itu anak yang pertumbuhannya terhambat di batas umur 5 tahun. Nah, ibu-ibu ya. Kemudian mendukung kedua itu mendukung kebersihan ibu hamil dan istirahat yang cukup. Mendukung kebersihan itu seperti apa saja ibu? Seperti apa saja yang mendukung kebersihannya itu ibu-ibu? Seperti makanan, apa harus dicuci, apa yang mau dimakan. Tarik dulu ya. Nah ibu-ibu, mendukung kebersihan selama kehamilan itu sangat penting. Sangat penting diperhatikan untuk mencegah infeksi yang dapat membahayakan kehamilan. Seperti ibu hamil kan sering berkeringat kan Bu, itu tandanya ibu mungkin yang kurang menjaga kebersihan. Jadi ibu harus rajin mengganti pakaian. Sehari itu mengganti pakaian dalam, menjaga kebersihan kewanitaan itu sangat penting selama kehamilan. Mencuci tangan, mandi 2 kali sehari, menggosok gigi 2 kali sehari. Kemudian
menjaga kebersihan payudaranya juga. Jadi membersihkan payudara itu sejak kehamilan biar nanti pasca persalinan anaknya gampang menyusui ya Bu ya, udah bersih. Kemudian di sini kebutuhan istirahat ibu. Kebutuhan istirahat ibu itu berapa jam saja Bu? Ayo. Nah, Jam. kalau untuk malamnya kan biasanya kalau misalnya ibu hamil ini kan semakin besar hamil kan semakin sulit untuk istirahat ya Bu ya, semakin sulit untuk tidur karena itu bisa karena perutnya sudah besar, karena janinnya sudah menendang-nendang ya Bu ya, itu kan sulit kan untuk istirahat malam kan. Nah itu perlu ibu ketahui istirahat yang cukup itu waktu malam itu minimal 6 sampai 7 jam ya Bu ya. Kalau siang itu minimal 1 sampai 2 jam. Jadi sangat penting istirahat yang cukup selama kehamilan. Kemudian kita kesehatan mental untuk ibu hamil. Itu dukungan mental yang seperti apa saja ibu-ibu? Nggak tahu ya. Gini maksudnya Bu, kesehatan mental itu biasanya kan ibu hamil kan sering marah, ya kan? Marahnya nggak jelas, kemudian emosian, iya. Biasanya suami kurang jatah uang belanjanya, marah juga ya Bu ya. Jadi tensian ya Bu ya. Di sini kebutuhan mendukung menjaga kesehatan mental dengan sebaik-baiknya di sini sangat penting. Yang berperan itu siapa saja? Kebutuhan mental ibu itu siapa saja? Suami, keluarga. Nah, itu yang sangat dibutuhkan itu adalah peran suami. Peran suami ya Bu, ya ini ibu yang lagi hamil ya kan Bu? Kalau dielus-elus sama suaminya. Wah, kan Nah itu seperti suami itu dukungan suami selama hamil itu sangat mentalnya sangat baik, imun boosternya sangat baik ya, membuat ibu nyaman. Memberi perhatian lebih itu akan membuat rasa nyaman dan aman bagi ibu hamil. Kemudian memuji penampilan, kan ibu hamil kan sekarang kan perasaannya kan aduh jelek, aku perut udah buncit kan, jadi fobia sendiri ya Bu ya. Tapi kalau misalnya kita ibu-ibu yang lain atau keluarga atau suami itu memuji penampilan ibu selalu cantik, itu adalah membuat ibu hamil merasa bahagia ya Bu ya. Itu adalah sebagian kebutuhan emosi dan mental ibu hamil. Kemudian tidak mencela dan suami sering membelai perut ibu, itu adalah kebutuhan itu Bu, kebutuhan mental ibu ya Bu ya, kebutuhan mental ibu. Kemudian suami mengantar ke pelayanan kesehatan. Senang nggak kalau diantar ke pelayanan kesehatan? Kalau pas posyandu kalau diantar suaminya senang nggak? Senang. Kemudian di sini kita juga merencanakan keuangan dan tabungan. Nah ibu-ibu, sejauh ini apa yang saya sampaikan materi yang tentang pemanfaatan informasi pelayanan kesehatan ibu hamil, ada yang belum dimengerti ibu-ibu? Sudah ngerti. Sudah ngerti ibu yang lagi hamil? Sudah. Nah, baiklah ibu-ibu, demikianlah inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan dan ibu-ibu bisa diterapkan ke diri ibu dan keluarga di lingkungan setempat. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, sampai jumpa di materi selanjutnya ya ibu-ibu. Terima kasih ya ibu-ibu ya.